warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan bidang studi fikih tahun 2025. Perkenalkan, saya Iyah Mardia, mahasiswa PPG Fikih tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252110047. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Amin kelas 7 dengan materi sholat fardu 5 waktu. Selamat menyaksikan. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Duduknya yang rapi. Siap. Sebelum belajar, baca doa. Dimulai. Untuk mengenang para pahlawan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau ngabsen dulu ya. Adam Hadir. Akraini. Hadir. Anak-anak, sebelum belajar, Ibu mau memeriksa perlengkapan belajar. Silakan dikeluarkan. Udah ada? Bukunya ada? Pulpennya ada? Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang sholat 5 waktu. Sebelum itu, Ibu akan menyiapkan dulu media pembelajarannya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu mau mengingatkan dulu pelajaran yang sudah lewat. Minggu yang telah lalu kita belajar tentang apa? Pinter. Apa itu Taro? Bersuci. Bagus. Bersuci dari apa? Dari atas besar. Besar dan kecil. Contohnya das kecil apa? Seperti buang air kecil. Iya, buang air kecil dan mengeluarkan. Bentut. Iya, bagus, kentut gas. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai belajar sholat 5 waktu.
Tahu sholat 5 waktu? Subuh? Sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Nah, sholat fardu 5 waktu sebagai pembentuk karakter disiplin. Sebelumnya ibu mau nanya dulu, siapa yang tahu apa arti sholat? Salat adalah kewajiban umat muslim. Oh, bagus. Tepuk tangan Fatimah. Pengertian sholat itu suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini sholat menurut Islam. Kalau sholat menurut bahasa adalah doa. Emang di dalam sholat itu doa terus ya, doa ya. Anak-anak, sekarang yang akan dibahas itu adalah sholat fardu ya, sebab sholat itu banyak, ada sholat sunnah, ada sholat munajat dan sebagainya. Yang kita fokus pelajaran hari ini adalah sholat fardu. Siapa yang tahu apa sholat fardu itu? Silakan. Oh iya, bagus. Silakan tepuk tangan. Jadi anak-anak, sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang balik dan berakal sehat. Berapa banyaknya? Sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam yang biasa kalian laksanakan. Pertama, subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Jadi berapa rakaat? 17 rakaat. Sholat itu ada dasar-dasar hukumnya ya. Umat Islam melaksanakan ibadah sholat itu ada dasar hukumnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Di sini ada Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Selanjutnya, sholat juga itu ada syarat wajibnya. Jadi ada syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat itu yang pertama Islam. Siapa yang Islam? Kita. Kita semua umat. Jadi kita wajib sholat. Jadi kita harus sholat sebab sudah termasuk syaratnya. Ya. Kedua, berakal sehat. Kita akalnya sehat apa enggak? Alhamdulillah sehat, tidak gila ya. Sebab kalau orang gila mah tidak diwajibkan sholat. Terus yang ketiga itu balik ya. Kalian semua ini udah balik. Hanya tidak boleh meninggalkan sholat. Lanjut. Nah, syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah satu, suci dari hadas dan najis. Makanya kalau kita mau sholat harus wudhu dulu. Tuh, wudhunya yang benar ya. Jangan asal-asalan. Sebab kita beribadah kepada Allah. Kedua, menutup aurat. Perempuan itu waktu sholat kita boleh kelihatan 2 telapak tangan dan muka. Tuh kalau pakai mukena tuh di sini, ya. Jangan kelihatan dagunya, harus begini ya. Terus ininya rambutnya jangan kelihatan, ya. Tempat menghadap kiblat, gitu ya. Gitu menghadap kiblat itu ke Ka'bah, ya. Di samping kita tahu syarat sah wajib sholat, ya, kita juga harus tahu
Satu, berhadas kecil atau besar. Kita sedang sholat, kenapa ya mau kentut? Gitu. Udah ketahan, ya terpaksa gasnya keluar, ya itu batal sholatnya, ya. Satu, buang air kecil atau buang air besar atau kentut, ya. Dua, terkena najis pada badan, pakaian atau tempat sholat. No, kalau kita lagi kalau tempat sholat itu hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai ada kotoran binatang atau kotoran manusia, ya. Kencing, apa kencing tikus, apa kencing kucing, apalagi kencing manusia, ya. Itu harus dihindarkan, ya. Atau kita lagi sholat, ada yang jatuh ke kita tuh, apa, cak-cak, ya, berak, kena ke badan kita. Nah, itu harus dihilangkan, ya. Batal sholatnya kalau tidak dihilangkan pada waktu itu. Kalau kotorannya itu kering, mungkin bisa langsung jatuh. Tapi kalau basah, bakal nempel kena kita, ya. Gitu. Jadi hati-hati. Makanya tempat sholat itu harus bersih. Nah, anak-anak, sholat itu ada rukunnya, ya. Ada kalimat syarat wajib sholat, syarat sah sholat, ya. Sekarang rukun sholat yang 13. Satu, niat. Dua, takbiratul ihram. Tiga, berdiri bagi yang mampu. 4, membaca Al-Fatihah. 5, ruku dan tumaninah. 6, i'tidal dan tumaninah. 7, sujud tumaninah. 8, duduk di antara dua sujud. 9, duduk tasyahud. 10, membaca tasyahud. 11, membaca sholawat. 12, membaca salam ke kanan pertama, ya. 13, tartib. Pada hari ini Ibu mau menjelaskan tentang niat. Apa itu niat? Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Umpamanya sholat subuh, sholat zuhur dan sebagainya. Niat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Seperti kalian ketahui kalau kita sholat subuh umpamanya, lafaznya boleh dibaca. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau perempuan, ya, kayak gini. Kalau niatnya belum dapat di dalam hati, jangan diakbarkan dulu, ya. Allahu Akbar. Pekerjaannya hati mengucapkan niat, pekerjaannya lisan mengucapkan Allah. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki mah Allahu Akbar. Beda, ya. Rukun sholat yang 1 dan 2 tadi udah. Niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ini hati-hati. Membaca surat Al-Fatihah, ya, harus benar. Tasdidnya harus benar, makhorijul hurufnya, dan harus benar di waqaf atau di wasalnya. Jangan sampai kita baca surat Fatihah, ya, di waqaf bukan, di wasal bukan. Nah, anak-anakku, selanjutnya tasyahud, ya. Tasyahud, apa itu tasyahud? Bacaan tahiyat, ya. Sekarang kita baca tasyahud bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu
sholatnya sama aja seperti itu ya, pelaksanaan sholatnya sama, cuman dari hitungannya itu beda. Hitungannya apa? Kalau yang 13 tumaninahnya umpamanya ruku dan tumaninah itu disatu-nomorkan ya. Kalau yang 18 ruku itu dikasih di nomor berapa, tumaninah juga dinomorkan gitu ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan ke tentang hikmah pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ya. Silakan siapa yang mau baca? Dimas, Alhamdulillah silakan. Salat menjadikan hidup sehat. Dari sudut pandang sehat, gerakan sholat yang dilakukan 5 kali sehari secara konsisten berfungsi sebagai latihan fisik ringan yang memberikan manfaat yang spesifik, melancarkan peredaran darah, merelaksasi otot, dan menjaga kesehatan tulang. Alhamdulillah ya. Jadi banyak manfaatnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kesimpulannya, jadi sholat fardu adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah balik dan berakal sehat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalian jangan sampai berani-berani meninggalkan sholat. Sebab as-sholat itu imadun din. Sholat itu kiamnya agama. Kalau sholatnya ditinggalkan berarti orang itu meruntuhkan agama. Sebelum Ibu menutup pelajaran ini, Ibu akan membagi tugas buat anak-anak sekalian. Dibikin 5 kelompok ya. 5 kelompok, kalian berhitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Satu kelompok langsung berhitung lagi. Silakan. 1, 3, 4, 5 nih. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Anak-anak yang tadi udah berhitung, nomor 1 bergabung dengan nomor 1 lagi ya. Nomor 2 bergabung dengan nomor 2. Kelompok 1 tugasnya mencatat doa sholat zuhur. Kelompok 2 mencatat doa sholat asar. Kelompok 3 mencatat doa sholat maghrib. Kelompok 4 mencatat doa sholat isya. Kelompok 5 yaitu sholat subuh. Setelah kita tulis, kita praktekkan di setiap kelompok sholat berjamaah. Yang 1 jadi imam, yang 4 jadi makmum. Untuk mengerjakan? Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian. Antusias sekali belajar pada hari ini. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Semangat belajarnya dan tugasnya Ibu mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.